Makanan adalah bahan bakar supaya tubuh kita bisa bekerja dengan baik, tapi ternyata kita sebaiknya makan secukupnya saja. Kenapa ya? Yuk Mams, bantu si kecil memahami pentingnya makanan. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Tuliskan 3 informasi penting yang telah kamu ketahui setelah melihat tayangan video. 3 informasi yang didapat dari video-video yang ditayangkan adalah: pertama, dari seluruh makanan yang tersedia di dunia, sepertiganya akan berakhir terbuang sia-sia. Bahkan, jumlah makanan yang terbuang ini cukup untuk memberi makan 3 miliar orang. Sisa makanan ini bukan hanya menyia-nyiakan kesempatan untuk memberi makan orang yang kelaparan, tetapi juga menyebabkan meningkatnya emisi gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Kedua, tubuh kita akan mulai merasa tidak nyaman jika selama 6 jam kita tidak makan apa-apa. Tubuh kita pun membakar lemak atau melakukan ketogenesis. Setelah 3 hari tidak makan, suasana hati semakin buruk dan tubuh akan mengambil energi dari otot dan jaringan-jaringan lainnya, sehingga kita semakin kurus. Tubuh akan makin melemah jika kita tidak makan selama berminggu-minggu. Ketiga, tubuh kita hanya bisa bertahan selama 3-5 hari jika tidak minum. Tubuh terdiri dari 60% air. Air dalam tubuh kita berfungsi sebagai pengatur suhu, mengeluarkan racun, dan menjadi pelumas agar tubuh bisa bergerak. Dalam air juga terkandung oksigen sehingga otak kita tetap fokus. Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi yang menyebabkan kerusakan ginjal, kejang, hingga kematian. Bagaimana proses perjalanan makanan di dalam tubuh? Makanan pertama masuk ke mulut dan dikunyah dengan gigi agar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah dicerna. Di mulut juga ada air liur yang membantu pemecahan makanan ini. Makanan kemudian ditelan dengan bantuan lidah ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke bawah dan dicegah agar tidak keluar lagi. Kemudian, makanan bergerak masuk ke lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan. Di sini ada enzim pencernaan yang berfungsi memecah makanan menjadi lebih kecil lagi. Setelah diproses, baru makanan dilepaskan ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Usus halus juga memecah makanan sehingga menjadi lebih halus dengan bantuan enzim yang dilepas oleh pankreas dan empedu dari hati. Di bagian organ pencernaan sepanjang 8,25 meter ini, proses pencernaan berlangsung paling lama. Setelah dicerna di usus halus, makanan hanya menyisakan air dan limbah, kemudian masuk ke usus besar. Di sini, air dalam limbah makanan diserap. Lalu, sisa-sisa makanan ini disimpan sampai waktunya dikeluarkan lewat anus. Apa yang akan kamu lakukan jika makananmu jatuh, padahal kamu masih ingin memakannya? Jika makanan kita jatuh, walau kita masih ingin memakannya, sebaiknya jangan dimakan, sebab makanan yang jatuh sudah terkontaminasi kuman. Anggapan belum 5 menit itu salah, sebab kuman dan penyakit tidak akan menunggu untuk mengkontaminasi makanan. Jika kita tetap makan makanan yang sudah jatuh, kita bisa sakit. Maka sebaiknya makanan yang sudah jatuh kita buang ke tempat sampah.